Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami melalui pemberitaan firman ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu dan memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, dan ubahlah hati kami dengan kuasa firman-Mu yang menghidupkan itu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita hari ini adalah bagian dari kisah penyembuhan orang lumpuh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kisah ini terjadi di daerah Kapernaum, tempat tinggal mertuanya Petrus. Kisah lengkapnya dapat kita baca di Markus pasal 2 ayat 1-12. Di perikop itu dikisahkan tentang seorang lumpuh yang ingin mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dia digotong oleh 4 orang temannya. Tetapi ketika mereka melihat bahwa rumah tempat Yesus mengajar itu dipenuhi oleh orang banyak yang ingin mendengarkan dia, maka mereka memutar otak. Mereka akhirnya memutuskan untuk menurunkan orang lumpuh itu dari atas atap rumah dengan memakai tali. Dan ketika orang lumpuh itu diturunkan dan dia persis berada di depan Tuhan Yesus, maka takjublah Tuhan Yesus melihat iman mereka, karena mereka begitu gigih untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Tetapi Yesus terlebih dahulu mengampuni dosanya, karena bagi Yesus yang utama dulu yang harus diberikan, baru yang sekunder. Bagi Yesus, kebutuhan utama manusia adalah pengampunan dosa, kesembuhan jiwa, bukan kesembuhan fisik. Tetapi melihat Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu, maka orang Farisi berpikir dalam hati mereka bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Sebab menurut mereka, hanya Allah lah yang layak mengampuni dosa, manusia tidak. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Itu sebabnya Yesus memutuskan untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut setelah Yesus mengampuni dosanya. Mengapa Yesus merasa penting menyembuhkan orang lumpuh itu? Karena Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang juga berhak mengampuni dosa. Caranya dengan cara menyembuhkan kelumpuhan orang itu. Sebab hanya Allah yang sanggup membuat mukjizat penyembuhan. Dengan membuat orang itu bisa bangkit dan berjalan, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Maka bersamaan dengan itu, Yesus menjawab serangan orang Farisi yang menganggap Yesus menghujat Allah karena Dia mengampuni dosa orang tersebut. Dengan mukjizat penyembuhan itu, Yesus membuktikan bahwa Dia sedang tidak menghujat Allah ketika Dia mengampuni dosa orang itu, sebab Dia benar-benar Allah. Nah, dari kisah ini, apa pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, kita belajar tentang pentingnya solidaritas di tengah kehidupan orang beriman. Iman memang urusan pribadi kita masing-masing, tapi iman hanya bisa bertumbuh dalam semangat kebersamaan. Mukjizat Yesus dimulai dari kekagumannya melihat kekompakan orang-orang itu. Yesus kagum melihat iman kolektif dari si lumpuh dan keempat temannya. Dan inilah yang sesungguhnya Tuhan Yesus harapkan dari orang-orang percaya, agar hidup dalam solidaritas satu sama lain. Mukjizat terjadi ketika orang beriman hidup dalam satu tim yang memiliki tujuan yang sama, yaitu merasakan kesembuhan ilahi. Itu sebabnya Kisah Para Rasul pasal 4 menggambarkan kita seperti arang di tengah perapian yang menyala.
Ketika arang itu tetap berada dalam tumpukan bara yang menyala, maka arang itu akan terus memancarkan nyala api. Tetapi ketika arang itu dipisahkan dari tumpukan bara yang menyala, maka lambat laun arang itu akan mati dengan sendirinya. Maka itulah juga hakikat kita sebagai orang beriman. Iman kita memang urusan pribadi, tetapi iman kita hanya bisa bertumbuh dalam kebersamaan. Itu sebabnya Tuhan berfirman di Ibrani 10 ayat 25, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Saudara-saudara, marilah kita bertolong-tolongan menanggung beban sesama, seperti yang dikisahkan oleh nats renungan kita hari ini. Karena faktanya, kebanyakan orang yang menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus adalah karena dibawa oleh orang lain. Entah itu dibawa oleh ayahnya, atau oleh ibunya, ataupun oleh sahabat-sahabatnya. Hanya sedikit yang datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Maka, mukjizat lebih sering terjadi di tengah kebersamaan orang beriman, di tengah kekompakan orang beriman, bukan ketika orang beriman itu hidup dalam sikap individualistis. Itulah pelajaran pertama dari kisah ini. Pelajaran kedua dari kisah ini adalah tentang iman yang diwujud nyatakan dalam perbuatan. Dari kisah ini kita belajar bahwa iman bukanlah sekedar pengetahuan intelektual semata tentang Tuhan Yesus, melainkan sebuah kepercayaan yang aktif tentang Yesus. Itulah sebabnya Yesus sangat memuji iman mereka. Dan kata iman pertama sekali muncul dalam kitab Markus, ya di dalam kisah ini. Dari kisah ini kita dapat melihat iman orang lumpuh itu dan iman keempat sahabatnya dalam bentuk tindakan konkret, yaitu yakin, tidak mudah menyerah, bahkan kreatif, dan juga rela berkorban. Saudara-saudara, kita semua bisa mengklaim bahwa kita punya iman. Tapi siapa yang tahu bahwa kita benar-benar punya iman? Tidak ada, karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat iman kita. Maka satu-satunya cara membuktikan iman kita adalah melalui perbuatan kita. Dan keempat sahabat orang lumpuh itu benar-benar menunjukkan iman mereka. Itu sebabnya Rasul Yakobus berkata di Yakobus 2 ayat 14, "Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Dan di ayat 17, Rasul Yakobus menyimpulkan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itulah pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Wujudkanlah imanmu dalam perbuatan konkret. Bahkan iman itu menuntut kita untuk tidak mudah menyerah, kreatif, dan bila perlu berkorban. Dan pelajaran ketiga yang menarik dari kisah ini adalah tentang bagaimana Kristus menyembuhkan orang yang tadinya bergantung kepada orang lain menjadi akhirnya mandiri. Perkataan Yesus pada nats renungan kita hari ini yang berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Melalui perkataan ini Yesus seakan-akan hendak berkata, "Aku senang kau memiliki sahabat yang baik, sahabat yang mau menolongmu. Aku senang dengan kekompakan kalian, terutama ketika temanmu mau berkorban untukmu. Tetapi di sisi lain, aku tidak suka melihatmu terus-menerus bergantung kepada orang lain dan menjadi beban bagi orang lain. Maka aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Artinya, bangunlah, stop bergantung pada orang lain. Sekarang, mandirilah, aku sudah menyembuhkanmu. Saudara-saudara, dalam kebersamaan ada saatnya kita menolong orang lain. Tetapi menolong orang lain terus-menerus sama sekali tidak baik, dan itu bukan kehendak Tuhan. Kita harus membawa orang itu kepada Yesus untuk disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Disembuhkan dari sikap ketergantungannya pada orang lain. Marilah bersama-sama menghadirkan mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat yang mengubah seseorang
yang berkarakter benalu menjadi seseorang yang mandiri dan bahkan seseorang yang mampu menolong orang lain. Itu sebabnya ada saatnya Tuhan meminta kita menolong orang lain dengan tindakan kita. Tetapi ada juga saatnya Tuhan meminta kita untuk membuat orang itu sadar dan bangkit dari ketergantungannya dan mulai hidup mandiri. Untuk itu, orang yang bergantung pada orang lain harus diberdayakan. Caranya, bawa dia mengenal Yesus. Dan kedua, berdayakan dia, agar dia bisa melihat masa depannya dengan lebih baik lagi. Dan dia memuliakan Tuhan untuk itu. Semoga kita dapat menjadi komunitas yang peduli satu sama lain. Dan dalam kebersamaan, kita dapat saling memberdayakan dan menolong orang dari kelumpuhannya, yaitu sikap kebergantungannya menuju kepada kemandirian hidup atas pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diajarkan untuk saling peduli satu sama lain. Dan iman kami wujudkan dalam tindakan konkret, saling bertolong-tolongan menolong orang lain. Tetapi pada akhirnya, ada saatnya kami juga harus berhenti menolong orang lain dan menyembuhkan dia dari ketergantungannya kepada orang lain. Ada saatnya kami harus membuat saudara-saudara kami menjadi orang-orang yang mandiri, dan tentunya itu atas pertolongan Tuhan. Maka biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang sudah kami dengarkan hari ini dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.